Oke. Evander diulang ya. Tapi jangan terlalu jauh, tapi dekat ke kamera biar suaranya kedengaran. Ya, oke. Ya, yuk silakan Evander. Boleh nggak Mister? Aku mau belajar agar Tuhan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, amin. Amin. Oke, thank you Evander. Ya. Mister, boleh nggak Mister nggak pakai bukunya sekolah? Ya boleh, tapi asalkan kalian bisa baca, disimpan gitu, jangan sampai hilang. Ya. Jadi bukunya itu ya enggak apa-apa kalau misalnya punya buku sendiri ya enggak apa-apa juga. Kalau aku sama mami beli ini semua karena aku enggak punya buku tulis. Ya enggak apa-apa, oke. Ya udah. Kita presensi dulu untuk masuk ke dalam kelasnya. Alexis. Ya Mister. Udah, oke. Ben Arsa. Ben. Kenapa Mister? Oke. Claire Ansley. Iya Mister. Iya. Claire Co. Iya. Oke. Marisa. Ya Mister. Oke. Felicia. Ya Mister. Yuk. Freya. Ya Mister. Oke. Vanders. Ya Mister. Terus Jasper. Ya Mister. Oke. Joanna. Hadir. Iya. Jocelyn. Iya Mister. Oke. Julian. Julian. Kemana Julian? Ya Mister. Oke. Ya Mister. Junso. Iya Mister. Sip. Leticia. Ya Mister. Hey, Monarki. Nicole. Ya Mister. Oke, Sean Rickman. Sean. Ya Mister. Oke, good. Sebastian. Ya Mister. Oke, Victoria. Ya Mister. Oke, William. Ya Mister. Good. Winston. Ya Mister. Sevanya. Ya Mister. Oke, semuanya hadir ya. Nah, anak-anak diingatkan kembali, kameranya itu harus tetap menyala ya. Jadi jangan dimatikan, dinyalakan lagi, dimatikan, tidak boleh. Jadi kameranya harus tetap menyala. Itu sudah menjadi rules dari kelas kita, itu tata tertib kita. Maka kita harus kerjakan sama-sama ya. Mister. Ya, Frey ya. Tapi kalau Simon, Louis sama Danis kan Islam. Oh iya, enggak apa-apa kalau itu. Mereka enggak apa-apa. Sisanya yang lain. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas judul yang baru masih di bab 1. Oke, jadi ini adalah pelajaran kita di bab 1. Berkaitan dengan Allah itu adalah Allah yang maha hadir. Ya, Allah yang selalu ada, Allah yang selalu menyertai manusia. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana Allah ini menolong manusia itu dengan setia. Nah, Ditulis nggak, Mister? Ya, nanti ada waktunya mencatat. Oke. Nah, jadi
Allah kita ini dia menolong, tidak hanya menolong, tapi dia juga adalah Allah yang menolong dengan setia. Oke, coba Mr. Firman tanya dulu, siapa yang tahu apa artinya setia? Ayo, ada yang tahu enggak? Apa artinya setia? Allah kita itu adalah Allah yang setia. Gimana, Felicia? Tidak meninggalkan. Oke, tidak meninggalkan. Oke, ada yang lain? Freya, apa itu setia? Tadi tidak meninggalkan. Benar, mau cuci tangan. Ya. Leticia, menurut Leticia, apa itu setia? Menepati janji. Menepati janji. Oke, good. Yang pertama tidak meninggalkan, yang kedua menepati janji. Sebastian, bagaimana menurut Sebastian? Oke, coba Joanna. Bagaimana menurut Joanna? Apa itu setia? Penolong yang setia. Iya. Apa artinya setia? Joanna? Orang yang selalu melindungi kita. Selalu ada, Mister. Selalu ada, selalu melindungi. Oke. Setidaknya jawaban teman-teman kalian itu sudah mewakili ya. Jadi Allah itu disebut Allah yang setia. Dia juga Allah yang menolong. Setia itu artinya pertama, kita artikan dia selalu ada, tidak pernah meninggalkan. Coba kalian tulis. Setia itu dia selalu ada dan tidak pernah meninggalkan. Oke. Kemudian yang kedua itu tidak ingkar janji. Nah, jadi pasti menepati janji. Orang yang setia itu menepati janji. Oke. Kemudian yang ketiga adalah orang yang setia itu akan menyertai. Kalau Tuhan itu menyertai atau bersama-sama dengan manusia. Meskipun kita tidak melihat, ya, meskipun tidak terlihat dengan mata kepala kita, tetapi sebenarnya itu Allah itu selalu ada. Seperti materi kita di minggu yang lalu, yaitu Allah itu adalah Maha Hadir. Artinya dia selalu ada menyertai manusia. Itu adalah bukti kesetiaan Allah. Nah, oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Kira-kira kenapa kok manusia itu perlu penolong? Kira-kira kenapa? Kok manusia perlu penolong? Kita awali dengan karena manusia tidak bisa berbuat sendiri. Oke, good, Victoria. Ada yang lain? Manusia membutuhkan orang lain. Terus? Apa lagi? William? Kenapa kok manusia itu perlu yang namanya penolong? Dan penolongnya adalah Tuhan itu sendiri atau Allah itu sendiri. Why? Why? Anyone can try to answer? Kita harus saling mengasihi. Bagaimana, Felicia? Kita harus saling mengasihi. Oke, itu adalah cara untuk saling menolong. Oke, good. Lalu ada yang mau coba lagi enggak? Kenapa kok manusia itu kok perlu penolong? Bukannya manusia itu kuat? Ulang, Mister, ulang. Iya, apa, Mister? Ulang, Mister.
ulang. Mengapa manusia itu kok perlu penolong? Bukannya manusia kuat? Mister, itu tadi yang karena manusia itu nggak bisa hidup sendiri, Mister. Ya, itu kalau ada manusia. Mister, Sendiri. Tadi belum nggak tulis. Oke. Yang mana? Yang pertama sama yang pertama. Setia itu menepati janji, terus selalu menyertai. Yang pertama apa, Mister? Yang pertama? Menepati janji dan selalu menyertai. Itu makanya anak-anak itu kalau Mister minta tulis, harus segera loh ya. Jangan ditunda, karena nanti kalau kalian tunda lewat. Terus masa diulang lagi, kan temannya sudah lewat. Nah, kecuali waktunya mencatat boleh kita ulang lagi ya. Nah, oke. Manusia itu perlu penolong karena manusia itu sangat terbatas. Sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia tetap tidak bisa apa-apa. Kalau Tuhan sudah bilang kita, misalnya kita akan sakit atau apa, ya sudah sakit. Tidak ada manusia yang bisa menentang itu. Nah, artinya dari situ kita bisa melihat bahwa manusia itu sangat perlu penolong, dan penolong kita adalah Allah itu sendiri. Ya, dia akan menolong kita karena dia setia, maka di dalam setiap hal, bukan hanya waktu kamu sakit, waktu kamu senang pun, waktu kamu susah, waktu kamu sedih, dia akan selalu ada bersama-sama dengan manusia. Nah, makanya dia disebut pertolongan kita. Oke. Ini siapa yang tidak membutuhkan pertolongan? Pasti tidak ada. Jawabannya itu pasti tidak ada. Semua manusia itu selalu membutuhkan yang namanya pertolongan. Ya, misalnya saja kalian, ketika kalian mendapatkan tugas, kalian pasti minta kan? Minta tolong, entah minta tolong orang tua, atau minta tolong gurunya menjelaskan ulang, atau minta bantuan teman. Ini artinya dalam hal kecil saja, kalian itu butuh bantuan orang lain. Kalian butuh pertolongan orang lain, ya kan? Nah, kita coba baca satu ayat Alkitab ini. Coba yang suaranya kencang siapa ini? Coba Alexis, coba baca ini Alexis. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, jadi kata ayat ini, kalau kita dekat dengan Allah, ya, maka kita akan beroleh yang namanya ketenangan, atau kita akan beroleh pertolongan. Biasanya kita itu kan khawatir, manusia itu kan suka khawatir, ya kan? Manusia itu kan suka takut. Nah, kalau anak-anak itu dekat dengan Allah, kalau anak-anak itu rajin bersekutu dengan Allah, maka pasti kita tidak akan takut. Ya, dan kemudian kita akan selamat. Selamat itu maknanya banyak. Ya, selamat itu misalnya kalian menempuh perjalanan, itu yang bisa menjamin itu adalah Allah itu sendiri. Tidak ada yang bisa menjamin, misalnya, oh saya ke sekolah naik kendaraan, saya bisa tiba dengan selamat, itu yang menjamin adalah Allah itu sendiri yang menyertai kalian. Kita kan tidak tahu akan terjadi apa di jalan misalnya. Tetapi karena dia adalah Allah yang menolong kita, dia setia bersama dengan kita, maka kalian bisa mengalami yang namanya keselamatan. Nah, ini jadi kondisi kita itu, baik itu kita sedang sakit, baik itu dalam kondisi sehat, baik itu enggak, Mister. Dalam kondisi senang. Mister, enggak, Mister. Ini kok kalian ngomong-ngomong sendiri ini, bagaimana ini? Mister. Satu-satu.
Mister, itu tadi itu ayatnya mau tak tulis, Mister. Ya, nanti saja nanti ya. Paspor Hai 62 Julian, ayat 1. Julian kok kamu sambil makan Julian? Oke, tidak boleh ya Julian ya. Kamu selesaikan dulu, kita belajar dulu baru kamu lanjut makan. Oke. Hai Julian. Julian kemana Julian? Oke. Jadi jangan dihapus. Julian, oke. Nah, jadi anak-anak tadi sempat kepotong ya, enggak apa-apa, kita lanjut lagi. Coba kalian perhatikan ya. Ini adalah kondisi, ini adalah keadaan kita biasanya. Ada yang senang, ada yang sedih. Ya, sedih itu kan banyak hal, misalnya kamu kehilangan apa, entah mainan, entah apa, atau misalnya entah kamu melakukan kesalahan terus orang tua mengajar, memberikan bimbingan, lalu kalian sedih. Ingat ya, pertolongan Tuhan itu di dalam semua keadaan manusia. Kadang-kadang mungkin anak-anak itu merasa, yo Mister saya itu loh bisa sendiri kok. Jadi ya apapun itu ya berjalan aja setiap hari tanpa Tuhan pun bisa. Itu enggak bisa. Ya, jadi kalian harus selalu ingat meskipun kalian ini masih kecil misalnya. Wah, saya enggak tahu itu Mister, yang penting pokoknya dijaga mama, dikasih makan sehat, terus ke sekolah juga atau ke luar juga ya sehat. Ingat, itu bisa terjadi karena Tuhan itu menyertai dan menolong kita. Ya, jadi tidak terkecuali kamu misalnya sampai rumah, makanya kenapa itu kita harus selalu bersyukur. Besok itu PPW Mister Firman akan bahas itu, ada cerita. Kita harus selalu mengucap syukur. Kenapa? Ya karena sebenarnya itu saya itu tidak bisa. Sebenarnya Mister Firman itu tidak bisa menjamin Mister Firman ini akan bisa selalu sehat atau bagaimana. Tergantung Allah itu menolong atau tidak. Nah, jadi begitu ya. Kamu hari ini bisa cerdas, bisa pintar, apa karena hebat? Misalnya ada yang matematikanya hebat, ada yang sainsnya juga bagus. Mister Firman mau tanya, itu karena memang kamu hebat dari sananya atau karena pertolongan Tuhan? Karena pertolongan Tuhan. Iya, Mister Firman sih jamin itu karena pertolongan Tuhan, bukan karena hebatnya kita. Manusia loh, nggak ada yang hebat, cuma ya tergantung kepada Tuhan. Kalau kita juga taat, kita juga senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Ya, kalian punya waktu. Makanya kan kenapa Mister Firman itu, entah Mister Firman mungkin guru sekolah minggu kalian juga mengingatkan anak-anak harus belajar berdoa. Kenapa? Ya karena itu adalah salah satu bukti bahwa kita itu mengucap syukur loh apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita itu bersuka cita loh apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, oke. Ini, jadi manusia itu sangat terbatas. Manusia sering gagal, sering banyak masalah, sering sakit, sering merasakan sedih. Nah, maka manusia itu sangat memerlukan yang bisa menolong. Tetapi Allah selalu ada bersama dengan manusia dan selalu menolong manusia. Coba kita lihat ya, ini ada cerita ini di dalam Alkitab. Mungkin anak-anak pernah dengar ceritanya. Markus pasal 1 ayat 42. Mister Firman mau ajak anak-anak dulu, kita baca dulu ya. Di sini ada ayatnya, kita baca bergantian ya. Ini ada cerita tentang seorang yang kena penyakit kusta disembuhkan oleh Allah. Oke, coba kalian lihat nih. Kita baca bergantian ya. Ayat 40 dibaca berdasarkan urutan presensi ya. Alexis. Mulai dari Alexis. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkanku.
Oke. Maka sampai berapa, Mister? Oke, satu ayat saja. Sekarang Ben. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata padanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Oke. Claire Ansley. Ya, Mister. Ayat 42, coba kamu baca. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Oke. Claire Co. Segeralah menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Oke. Clarissa. Clara. Ya, Ayat 44. ingatlah jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Oke. Felicia. Ayat 45. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Oke. Kita kembali ke PowerPoint yang tadi ya. Nah, jadi ini adalah cerita seorang kusta. Penyakit kusta itu adalah penyakit kulit. Dan penyakit ini gampang sekali menular. Penyakit kusta itu disebut juga lepra. Nama lainnya itu lepra. Nah, dalam bahasa Sanskerta yaitu kusta yang berarti kumpulan gejala kulit secara umum. Orang yang kena kusta dianggap kena kutukan. Jadi kalau orang kena kusta itu, orang itu menganggap wah ini kena kutukan dari Tuhan. Mungkin karena dosa atau karena apa. Nah, waktu itu di zaman perjanjian lama itu kalau orang kena kusta itu ditaruh di tempat sendiri, tidak boleh gabung dengan orang umum. Jadi itu dianggap sebagai menjijikkan atau pokoknya tidak boleh gabung sama orang lain. Karena kalau dia gabung, nanti penyakit yang di kulitnya itu akan berpindah kepada orang lain. Karena dia gampang sekali menyebar. Nah, artinya orang yang seperti ini sebenarnya hidupnya itu sangat kasihan. Ya, mungkin dia tidak punya teman. Orang-orang pasti pada pergi, pada meninggalkan dia. Kenapa ya? Karena penyakit itu, selain penyakit itu adalah penyakit yang menular, juga seperti menjijikkan kalau dilihat ada di kulit. Lalu terjadilah pada satu waktu orang ini datang, dia tahu bahwa Tuhan ada di daerah dia, di tempatnya dia, lalu dia pergi. Padahal kalau dipikir-pikir kalau orang lain itu menjauhi dia, harusnya juga Tuhan Yesus itu kan menjauhi kan, takut. Tetapi Tuhan Yesus tidak begitu. Dia tidak malah menjauhi orang itu, tetapi dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Oke, dia menyembuhkan penyakit itu. Sebenarnya
Kalau hari ini mungkin tidak ada dokter yang berani tuh kalau ada yang begini datang ke dokter mungkin disuruh pulang. Kenapa? Karena takut ketularan. Dia itu cepat sekali menular dan membuat orang itu kulitnya jadi rusak. Nah, anak dari bacaan Alkitab ini cerita tentang seorang yang sakit kusta ini, kita melihat Tuhan itu menolongnya dengan sangat luar biasa. Yang pertama, Tuhan itu tidak menolak dia atau tidak jijik dengan orang itu. Tuhan itu malah membiarkan orang itu datang, lalu Tuhan mengatakan kalau memang mau sembuh ya pasti bisa sembuh. Tuhan menyembuhkan dia seketika itu juga, lalu Tuhan mengatakan ya enggak usah cerita ke siapa-siapa bahwa yang menyembuhkan adalah Tuhan itu sendiri. Nah, jadi anak-anak, bahkan penyakit yang seperti ini dapat disembuhkan oleh Tuhan karena Dia adalah Allah yang menolong dengan setia. Ada lagi contoh? Ya. Itu yang tadi Mazmur 62 ayat 1 itu tolong dipelajarin lagi. Itu nanti. Winston, kamu sabar ya, itu nanti. Nggak boleh dong langsung bolak-balik. Gimana cara orangnya tahu kalau Tuhan Yesus ada di mana? Oke, ini pintar ini, hebat ini. Nah, itu pertanyaan ya. Kita coba jawab ya. Caranya tahu bagaimana caranya tahu Tuhan Yesus itu ada di mana? Gitu ya pertanyaannya, Joanna ya. Oke. Sekarang Tuhan kita itu kan tidak ada bersama-sama dengan kita secara fisik. Oke. Bahkan papa mamamu, kakek nenek buyut itu tidak pernah lihat Tuhan secara fisik seperti manusia sekarang. Kalau zaman itu, waktu itu, ya murid-murid itu ya bersama dengan Tuhan Yesus kemana-mana. Nah, kalau sekarang Tuhan Yesus itu kan sudah menjadi yang namanya Roh Kudus. Pernah dengar, Joanna? Nah, Tuhan Yesus itu sudah menjadi Roh Kudus. Lalu bagaimana caranya supaya saya tahu Tuhan Yesus itu ada di mana? Ya, dengan cara kamu berdoa. Nah, ketika berdoa dengan sungguh-sungguh, kamu akan tahu, oh Tuhan Yesus itu ternyata menyertai saya di dalam Roh. Kan ketika Tuhan itu sudah menjadi Roh, lalu manusia itu percaya kepadanya, ya dia masuk ke dalam diri manusia. Dia ada di dalam diri kita. Dia tidak lagi di luar. Oke. Nah, jadi hari ini untuk mencari Tuhan itu tidak perlu ke sebuah tempat, Joanna. Kamu cuma perlu berdoa, kamu itu langsung berbicara dengan Tuhan itu ketika kamu berdoa sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan membangunkan saya. Tuhan, saya mau Tuhan menyertai saya sepanjang hari ini. Itu kamu sedang ngobrol sama Tuhan itu. Karena Tuhan itu dekat sekarang itu, tidak jauh lagi. Ya, tidak seperti waktu dia masih hidup di muka bumi, kan dia ada di sana, entah di mana, kita jauh. Tetapi sekarang sudah dekat dengan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi gampang tuh. Kalau kamu berdoa, ada itu. Dia sedang berbicara sama kamu. Nah, oke. Ada pertanyaan lain? Ada yang bertanya lagi? Oke. Kalian pernah dengar ceritanya Lazarus tidak? Nggak pernah. Masa enggak pernah? Oh, yang ditaruh di itu ya, Mister. Terus 3 hari kemudian dibangkitkan sama Tuhan Yesus ya, Mister. Nggak pernah. Oke, Ivander, kamu gimana sih? Simon aja pernah dengar, masa kamu enggak? Gimana ini? Yang Lazarus itu yang mati, terus 3 hari kemudian Tuhan Yesus datang dan membangkitkannya ya. Iya, betul. Oh, pernah sama Mister Yohanes, Mister. Iya. Pernah dong. Nah, jadi si Lazarus ini, Lazarus itu punya 2 orang saudara perempuan, atau kita bilangnya saudari. Siapa itu, ada yang tahu? Maria.
Aha. sama Maryam. Ya, Marta dan Maria. Maria dan Kalau tidak Marta. salah namanya Maria Magdalena, bukan? Bukan. Maria dan Marta pokoknya saudaranya itu. Nah, Lazarus pada waktu itu sakit. Terus keluarganya Lazarus itu, ada Marta sama Maria itu kan dekat sama Tuhan Yesus. Karena mereka rajin beribadah juga. Ya, kemudian Tuhan dengar nih. Tuhan diberitahu Tuhan, orang yang Tuhan kasih itu sudah mati. Terus Tuhan bilang ya biarkan saja, dia tidak langsung pergi, ditunggu dulu selama 3 hari. Lalu pada hari yang ketiga dia datang ke sana, terus saudara perempuannya Lazarus bilang, ya Tuhan terlambat, dia udah membusuk di dalam kuburan, kok Tuhan baru datang. Kira-kira Tuhan itu benar-benar terlambat atau bagaimana sih? Menurut kalian dia benar-benar terlambat atau bagaimana? Tuhan itu membiarkan supaya orang-orang melihat Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang itu. Iya. Wah, kalian tahu ceritanya nih, bagus ini. Jadi itu bukan terlambat. Yohanes, Mister. Iya, itu bukan terlambat, dia itu sengaja. Dia itu sudah mengatur itu supaya orang-orang itu bisa melihat bagaimana Tuhan itu punya kuasa. Atau Orang bagaimana yang Tuhan tidak itu percaya bisa percaya ya, Mister. ya, betul. Jadi supaya orang itu tahu bahwa ternyata Tuhan ini menolong manusia, menyertai manusia, dan bisa melakukan hal yang bagi manusia itu tidak masuk akal. Siapa yang bisa melakukan itu, membangkitkan orang mati? Kan gak gampang, gak ada yang bisa melakukan selain Tuhan Yesus sendiri. Nah, maka dia datang pada hari yang ketiga lalu dibangkitkanlah Lazarus itu. Wah, orang-orang yang melihat itu langsung percaya juga. Percaya sama Tuhan juga, mereka bersukacita dan percaya. Matanya langsung jadi besar, kaget. Ya, Aku tahu gimana caranya. Jadi kalau Maxwell-nya tidur, aku loncat-loncat di kasur, nanti Maxwell bangun. apa itu? Kamu Jadi mikir, kan? Maxwell sudah bangun. Oh. Nah, jadi kalau kita lihat itu menyembuhkan penyakit kusta, juga membangkitkan orang, ini adalah contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana Tuhan ini menolong manusia di dalam berbagai kondisi. Baik di dalam kondisinya yang sakit, yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Penyakit kusta itu hampir tidak ada obatnya loh. Hampir tidak ditemukan obatnya loh. Tapi sekarang sudah ditemukan, Mister. Ya, mungkin sudah ada orang yang menemukan obat-obat tertentu, itu pun belum bisa menyembuhkan 100%. Mungkin cuma pencegahan saja supaya tidak terlalu meluas kemana-mana. Artinya penyakit ini cukup mematikan juga. Nah, Tuhan sembuhkan. Lebih mematikan daripada corona, Mister. Ya, sekarang ini kita berhadapan yang namanya coronavirus. Oke. Ini juga kalian coba. Kalau zaman sekarang corona number one. Iya, kalian coba lihat deh. Banyak kematian terjadi di berbagai tempat. Tapi hari ini kalian masih sehat tuh. Itu artinya apa? Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus itu masih mengasihi dan menyertai kita semua, menyertai kalian. Oke. Yang meninggal ada 1000 berapa ratus, terus yang kena corona ada 40 berapa ribu. Jadi anak-anak, dari pelajaran cuma 40. Dari pelajaran kita ini, ya materi hari ini, kita itu bisa melihat, anak-anak sendiri bisa membuktikan bahwa ternyata wow, Tuhan itu luar biasa. Dia menolong kita dengan setia. Hari ini anak-anakku semua masih sehat. Kita harus bersyukur loh ya. Di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, semua masih sehat. Guru-guru kalian juga masih sehat. Artinya Tuhan itu setia menolong kita semua. Ya, ketika pandemi itu berada di mana-mana, ya bahkan kita pun yang diam-diam di rumah ya ada juga yang kena loh.
nggak kemana-mana, tapi ada juga yang kena. Nah hari ini, ya, Mister, orang yang kena COVID itu berarti artinya nggak disertai Tuhan ya, Mister? oh ya enggak juga, bukan begitu. Buktinya bukan begitu. Tuhan itu menyertai kita itu baik dalam kondisi sakit, kondisi sehat, kondisi senang, kondisi susah. Jadi jangan dipikir, oh kalau ada yang sakit, kalau ada yang susah, oh enggak disertai Tuhan. Bukan. Justru itu bukan karena Tuhan tidak menyertai, tapi ya bukan karena orangnya Tuhan itu tidak nggak mau menyertai. nurut sama peraturannya. Ya enggak juga. Jadi begini, kalian harus paham loh ya. Tidak selamanya penyertaan Tuhan itu dilihat berdasarkan, oh kamu sehat, oh kamu tidak sakit. Tidak selamanya begitu. Ada juga orang yang sakit itu ya memang Tuhan atur juga. Jadi kita tidak boleh mengatakan, oh dia sakit karena dia tidak pernah berdoa atau apa. Ya memang bisa terjadi, tetapi tidak boleh dikatakan begitu. Ya karena memang ada penyakit itu karena memang tubuh manusia misalnya lemah. Nah, itu ada penyakit yang seperti itu. Lalu nanti Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan nyatakan, oh ternyata Tuhan itu berkuasa menyembuhkan. Kita bisa lihat lagi di situ. Kita bisa membuktikan lagi, oh ternyata Tuhan itu menyertai. Meskipun diberi kesempatan sakit, misalnya ada yang sakit, nanti juga sembuh. Bisa terlihat. Nah, seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Enggak, Mister. Ya. Mister. Ya. Enggak, Mister. Cara dengerin suaranya Tuhan itu gimana? Ya, cara mendengarkan suaranya Tuhan itu sama dengan pertanyaannya Joanna tadi, adalah melalui kita berdoa, melalui kamu membaca Alkitab. Yang paling praktis itu adalah ketika kamu membaca Alkitab. Karena itu kata-kata di dalam Alkitab itu kan banyak yang adalah Tuhan berbicara kepada kita. Misalnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini perkataan Tuhan sendiri. Kamu bisa dengar melalui membaca. Atau hormatilah orang tuamu. Lalu apa lagi? Kayak surat, Mister. Kenapa? Apa Alkitab itu surat dari Tuhan, Mister? Ya, itu seperti surat dari Tuhan untuk kita baca. Makanya kalau kamu mau mendengarkan Tuhan berbicara itu, ya bacalah Alkitab itu. Jangan dijadikan bantal tidur. Ipander, kok kamu tiduran, Ipander? Mister, kenapa Alkitab itu tebal banget, Mister? Ya, karena banyak hal yang diceritakan di dalamnya. Terus perkataan Tuhan itu lebih banyak lagi, Alexis, cuma tidak semuanya ditulis di situ. Ya. Wah, lebih banyak lagi. Oke. Nah, jadi itu ya. Kalau mau mendengarkan suara Tuhan itu setiap hari, maka jangan Alkitabnya itu dibiarin berdebu, harus dibaca, harus dibuka. Berapapun jumlahnya kamu baca sehari, enggak apa-apa. Misalnya, oh saya baru bisa cuma 10 ayat dulu, Mister. Terus ada yang bisa 1 pasal misalnya. Wah, ini bagus ini. Ini kemajuan. Dan biasanya setiap malam baca Alkitab, Mister. Ini 2 orang yang bertanya nih satu-satu. Ya. Gimana? Kalau cuma bisa baca satu ayat itu gimana, Mister? Ya, sebenarnya tidak apa-apa, tapi sebisa mungkin itu bacanya agak banyak, jangan 1 ayat juga. Nanti tak selesai kamu. Kalau 1 lembar gimana, Mister? 1 lembar. Ya enggak apa-apa, kamu targetkan boleh. 1 lembar itu kan bisa berapa ayat. Ada yang 1 pasal, cuma 1 lembar 1 pasal. Oke, itu ya. Kalau setiap malam baca 1 ayat apa 2 ayat kita enggak, Mister? Ya itu bagus setiap malam. Sebenarnya yang paling bagus itu anak-anak adalah setiap pagi. Ketika kamu bangun pagi, kamu baca 1, 2 atau 3 ayat itu bagus. Itu akan membuat kamu terbiasa, ya, membuat kamu ini semakin mengenal Tuhan, mengenal perkataan Tuhan. Katanya penasaran mau mendengarkan Tuhan berbicara. Itu memang tidak terdengar langsung kayak, hey Alexis, selamat pagi. Bukan gitu.
Tapi kamu dengarnya itu adalah apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Nanti semakin terlatih, pendengarannya seperti apa? Contohnya itu akan seperti ini. Kalau kamu mau melakukan kecurangan, kamu tuh langsung perasaanmu di dalam itu, wah ini tidak boleh. Memang tidak terdengar, Alexis jangan lakukan itu, bukan gitu. Tapi langsung di dalam hatimu itu, wah ini tidak boleh, ini dosa. Nah ini adalah Tuhan berbicara, itu tergantung tapi kamu ini sering berdoa atau tidak, sering baca Alkitab atau tidak. Kalau tidak sering ya tidak pernah dengar. Mau melakukan kesalahan terus ya tidak pernah dengar. Atau dengar tapi pura-pura tidak dengar. Biarin aja lah. Cuma sedikit kok, cuma nyontek satu soal kok. Sebenarnya Tuhan itu udah ngomong sama kamu tapi kamu tidak mau dengar, tutup telinga tidak mau dengar. Oke. Jadi seperti itu ya. Tergantung anak-anak, kalau semakin rajin membaca Alkitabnya, semakin rajin berdoanya, maka pendengarannya itu akan semakin sensitif, semakin peka, semakin tahu boleh enggak saya lakukan ini atau tidak boleh. Seperti itu. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kelas kita sampai di sini. Kita akan tutup di dalam doa. Tetapi Mr. Firman akan mengingatkan dulu. Jadi anak-anak sekalian, meskipun ya kita ini sekolahnya online, tetapi kalian tidak boleh dengan terlalu bebas lalu tidak tertib. Nah, misalnya ya, dipanggil berkali-kali, hilang berkali-kali, jangan seperti itu. Kalau memang kamu ada perlu ya izin dong sama gurunya, dipanggil dulu, Mister, Miss, saya perlu ini, boleh enggak? Ya ditunggu dulu sebelum dijawab, jangan pergi. Ya, itu namanya kita belajar sopan santun atau juga belajar menghormati. Ya, kalau memang belum diizinkan ya kamu dengarkan dulu, tunggu dulu. Ini Julian kemana nih? Ini dari tadi Julian itu enggak ada. Makan di kelas terus pergi. Nah, Julian ini Mr. Firman istirahatkan dulu ya, nanti kamu masuk lagi ya Julian ya. Oke, kamu dari tadi soalnya pergi-pergi terus, kamu juga makan di kelas. Tidak boleh itu. Ya, nanti kembali sendiri. Oke, Julian? Ya. Oke. Ya, oke. Oke, anak-anak sekalian, kelas kita sampai di situ. Kita berdoa untuk menutup kelasnya, maka silahkan mengajukan diri sendiri yang mau berdoa. Ayo, jangan tunggu ditunjuk ya, harus berlatih, bisa atau tidak bisa dicoba dulu, singkat-singkat enggak apa-apa. Tadi buktinya Ivander sudah bisa, meskipun singkat-singkat enggak apa-apa. Yuk, yang lain. Angkat tangan, harus berani. Oke, Sean yang berdoa ya, tutup kelas ya. Ayo Sean. Buka mikrofonnya terus berdoa. Sean. Kok dia malah diam? Oke, Klerko. Oke, sekarang yang berdoa Klerko ya. Yuk Klerko. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kita sudah selesai belajar, lindungilah teman-teman dan guru-guru kami yang ada di sekolah. Dan semoga yang kami pelajari diingat-ingat ya Tuhan. Amin. Amin. Oke, thank you Klerko. Very good. Yang lain juga harus berlatih sama ya, harus rajin-rajin. Ya, sampai di sini kelas kita. Tuhan memberkati kalian. Semoga semuanya sehat. Oke. Ya. Aku maaf, Master. Maaf. Iya, enggak apa-apa Julian. Nanti berikutnya enggak boleh makan di kelas ya Julian ya. Oke? Oke.